Yang berbahagia Ustaz, apa hukum selepas solat terus melihat handphone? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bini aku suruh cepat balik. Ada orang tanya saya, Ustaz Somad, apa hukumnya lelaki takut pada isteri? Kata saya, lelaki yang takut pada isteri, nanti bila dia mati, dia tak kena azab kubur. Sebab apa? Sebab dia dah terlalu kena azab di dunia. Yang ini tak usah ingat, yang lain tadi aja ingat. Sembayang tu apa? Apa sembayang itu? Aqwalun, ucapan, maknanya Al-Fatihah, rukun. Wa af'alun, perbuatan, tegak, mengangkat tangan, ruku, i'tidal, sujud, duduk antar sujud, salam, tasyahud. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itulah sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang dah selesai. Tapi dia tak ikut sunnah. Sunnah paling elok doa. Bila doa yang paling afdal ya Rasulullah? Ba'dal maktubah, ba'dal faridah, selepas solat fardu berdoa, berzikir dulu. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Habis itu berdoa. Kenapa tak berzikir? Bila kita berzikir, malaikat-malaikat turun. Malaikat menengok orang berzikir, memanggil malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, inilah yang kamu hajatkan, yang kamu cari-cari. Malaikat pun ikut berzikir dan mengaminkan doa. Doa kita itu pun diaminkan. Ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin yang mengaminkan, fil ajri sawa, balasannya sama, maka aminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin. Aminkan. Ini banyak sekarang tak mengaminkan. Bila ditanya, kenapa engkau tak aminkan doa imam? Imam tu minta hujan Ustaz. Saya berniaga aiskrim. Yang kita minta bukan hujannya, rahmatnya, barokahnya. Ni lepas sembahyang tak ada lagi berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Macam ayam nampak padi. Kenapa engkau tak berdoa? Kenapa awak tak berdoa? Doa yang lama aja belum terkabul lagi. Berdoa. Kata Imam Sayyidina Umar bin Khattab, aku tetap berdoa karena doa itu adalah ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Nah, jadi adab dia kurang adab dia. Bagaimana menenangkan hati kedua ibu bapa jika mereka dalam keadaan marah? Dengan ibu bapa ni, pertama diam, yang kedua diam, yang ketiga diam. Jangan lawan. Saya, mak saya umur 70 tahun, umur saya 42 tahun. Apa pun kata dia, saya diam. Bulan Mac lepas dia meninggal dunia, saya tak menyesal, sebab saya tak pernah melawan. Diam. Ibu ayah kita tak pernah memandang kita besar. Dia selalu melihat kita adalah budak kecil yang baru pandai merangkak dan berjalan. Oleh sebab itu kita salah bila kita merasa kita besar. Almarhumah mak saya tak pernah tengok saya seorang Ustaz Abdul Somad. Dia tengok saya budak kecil yang baru pandai berjalan. Maka bila dia marah, saya diam. Saya tak pernah pula balik, saya bagi mak sini, ya ayyuhal emak. Saya tak pernah bagi dia tazkir. Saya tetap menganggap diri saya adalah budak kecil, kerana kita di mata mereka tak pernah besar. Kita adalah budak-budak. Oleh sebab itu maka kita diam. Bila dia berhenti, baru kita bercakap. Ingatlah,
Tak banyak yang saya bagi menghadapi orang tua. Satu kata saja, diam. Apa hukum ada orang mau membuat rumah dan berkebun harus disemah tanahnya? Apakah tak termasuk syirik tu Pak Ustaz? Iko tanah. Tanah kok dikuasai oleh hantu jembalang tanah. Jadi jembalang tanah ini kalau kita tak berdamai sama dia, nanti diganggunya kebun kita ini. Maka supaya berdamai, datanglah orang Melayu menyerahkan kepala kambing. Datuk-datuk penunggu jembalang tanah, tolong jangan ganggu kebun kami, iko kepala kambing. Maka ditanamlah kepala kambing di sudut lubang itu. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, ulama orang Melayu. Dia tanya sama orang kampung, kau buat apa? Kami menanam kepala kambing tuh untuk apa? Untuk antu jembalang tanah. Oh, jangan ditanam kepalanya. Jadi yang ditanam apa? Darahnya. Masukkan darahnya ke dalam. Kepalanya kepalanya bawa balik digulai. Untuk apa tuh? Untuk atuk. Itulah asal muasal kalau awak undangan di mana-mana rumah orang Melayu pasti dikasih kepala kambing. Itulah asal asbabun nuzul. Lalu mengalau antunya cuman tuh? Cao mengalau antunya ditahlilkan. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lalu pindah hantu-hantu itu ke mall, kemana-mana. Itulah asal muasal. Lalu kemudian kepala gulai, kepala kambing tadi pun dimakanlah oleh Buya Ustadz Kiai Alim Ulama. Begitu dimakan, tiba-tiba berubah perasaan. Kau mengamuk hantu kau? Bukan hantu kau mengamuk, kolesterol naik. Kalau sampai meyakini bahwa kepala kambing kok untuk antu kok supaya tidak mengganggu, maka berarti awak sudah menduakan Allah dengan hantu jembalang tanah. Iyyaka na'budu wa jembalang tanah nasta'in. Berubah bunyi Fatihah. Iyyaka na'budu wa jembalang tanah nasta'in. La ilaha. Itulah makna tauhid. Cuma ulama dulu caranya lembut. Dia tidak main bid'ah. Kalau macam itu tak Islam awak gini. Semboleh dia nenek moyang awak. Mati ulama-ulama. Tapi mereka dengan dakwah yang lembut, dengan dialog. Kenapa kepala kambing dalam? Kepala kambing gulai, darahnya yang dibuang. Karena darah memang najis. Boleh orang Islam makan darah? Mana boleh? Dracula tak Islam. Saya seorang kepala rumah tangga, tinggal di rumah milik mertua. Sebagai kepala rumah tangga, apakah saya belum menunaikan kewajiban sebagai suami untuk membeli rumah tinggal buat keluarga? Ada ideal, ada darurat. Idealnya kau punya rumah, karena kewajibanmu hai kepala rumah tangga laki-laki ada 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Itulah kewajibanmu sebagai laki-laki. Beri makan, beri pakaian, beri tempat tinggal, beri pendidikan, beri perhatian anak dan istrimu. Tapi kalau kau tidak bisa, maka mertuamu baik, maka tinggallah di sana. Ya tidak apa-apa. Cuman kita tahu bagaimana bersikap sebagai seorang menantu, bagaimana dengan saudara-saudara ipar, bagaimana dengan mertua. Ini. Kebetulan mertuanya baik. Alhamdulillah. Bersyukurlah bapak-bapak yang dapat mertua baik. Suami saya sudah lama tak kerja. Dia sudah kesana kemari. Belum ada panggilan. Selama ini saya membiayai semuanya. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri Pak Ustadz? Ikhlas. Karena mengamuk pun duit udah habis juga. Ikhlas. Macam mana biar supaya ikhlas Pak Ustadz? Banyak beribadah. Kalau kita beribadah, Allah menolong.
Kalau kita merepet, setan masuk. Lama-lama capek. Capek aku Pak Ustaz. Nah, banyak ibadah, solat duha, solat tahajud, berzikir, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah. Orang yang banyak beribadah, dua janji Allah. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dikasihnya makan. Wa amanahum min khauf. Kalau takut, dikasihnya aman. Rupanya kalau kita mengamuk, selesai masalah. Tidak. Kalau bisalah mengamuk, selesai masalah, kita buat aja hari mengamuk nasional. Banyak-banyak beribadah. Ikhlas. Aku bang, walaupun kau belum kerja, aku ikhlas duitku ni kau pakai. Tapi nanti kalau kau udah kerja, tolonglah kau gantilah. Ustadz, menyambung pertanyaan dari teman saya, terserah mau nyambung mau apa. Kalau pada zaman Nabi dulu, Nabi menikahi janda-janda yang sudah tua. Tapi zaman, ini pasti perempuan. Tapi zaman sekarang banyak menikahi janda muda. Kalau niatnya mengikuti Nabi untuk memiliki istri lebih dari satu, pertanyaannya tak ada. Trims, Assalamualaikum WRWB. Mohon maaf ya Pak Ustadz, laki-laki boleh menikah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna 2 wa sulasa 3 wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup berlaku adil, fa wahidah, only one, satu saja. Kalau kau sanggup adil, silakan. Ini mau saya selamatkan ini Pak Ustadz, kasihan anak yatimnya ini Pak Ustadz banyak. Jadi ini maknya ini mau saya nikah ini Pak Ustadz. Kalau kau adil, kau sanggup biayanya, kau sini, maka lakukanlah. Tapi kalau gara-gara itu meletup perang dunia ketiga, elok tak usah. Banyak resikonya. Tapi kalau kau mampu, maka baik kau laksanakan, kau sudah menyelamatkan anak-anak yatim. Pak Ustadz, bagaimana menghindari was-was semasa sholat? Was-was pertama datang dari air percikan, air kencing, najis. Maka di dalam hammam, restroom, mesti memakai terompah kayu. Dululah. Sekarang yang buat terompah kayu lagi. Dipakai supaya apa? Sebab a'zamul waswasah, sebahagian besar was-was itu datang daripada bilik, daripada mirhat, kena ada percikan air najis. Oleh sebab itu segala yang kecil dijaga. Selepas itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awuz. Setelah itu membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selepas itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, sallu salatal muwaddi, anggaplah itu salat yang terakhir. Setelah itu serahkan kepada Allah. Datang macam-macam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ustaz mau tanya, saya sering bolos kerja demi hadir di majlis tablik akbar. Ini nampaknya mau minta fatwa halal. Saya dosa apa enggak ya Pak Ustaz? Pekerjaan itu terbagi dua. Ada pekerjaan yang sifatnya menjadi pelayan masyarakat. Itu yang dipakai waktunya. Dia standby dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore nunggu orang. Ini yang begini, kalau model pekerjaannya menjadi pelayan masyarakat begini, dia bolos, haram.
gajinya haram. Kalau dia PNS, APBD, APBN makan haram. Kalau dia swasta, gaji yang dia pakai haram, karena dia sudah meninggalkan kerja. Tapi ada jenis kerja nomor 2, dia tidak melayani masyarakat umum, dia kerja borongan. Yang dikerjakannya itu tugas. Selesaikan ini 500 halaman laporan, bisa selesai 6 jam, tapi karena dia orangnya cerdas, selesai 2 jam. Maka yang 4 jam itu dia pergi, kepergiannya tidak meninggalkan kerja, karena kerjanya sudah selesai. Nah, saudaraku yang membuat surat ini, aku tidak tahu engkau golongan pertama atau kedua. Kalau engkau termasuk pelayan masyarakat yang mesti standby nunggu orang, jangan kau tinggalkan kerjamu. Gimana saya mau dengar pengajian? Bisa streaming, ada rekaman. Jangan lupa buka 2 channel itu, Tafakuh dan Inspirasi. Jangan sampai tinggal. Tidak ada halangan. Maka semua kajian, alhamdulillah, semua kajian tetap ada rekamannya. Termasuk kajian hari ini direkam. Direkam. Jangan takut. Tapi kalau model pekerjaanmu yang kedua, model sifatnya borongan, selesai ini 6 jam, 2 jam putus, 4 jam kosong. Silakan ikut pengajian. 5. Saya ingin bertanya, bagaimana mahukan rumah tangga yang bahagia di sisi Allah? Puan, ada 5 hak pada suami. Tuan, ada 5 kewajiban. Kalau dilaksanakan, insya Allah kita boleh bahagia. Pertama, bagi makan. Yang kedua, bagi pakaian. Yang ketiga, bagi tempat tinggal. Yang keempat, bagi pendidikan. Yang kelima, bagi perhatian. Sebab perempuan ini nak diperhatikan. Dia tak pernah memuji saya, Ustaz. Ada orang lain yang puji, hati saya terpaut. Kenapa engkau jalan dengan dia? Dia dah macam abang saya, dia dah macam saudara saya. Berawal dari macam-macam, berawal dari macam, berakhir jadi macam-macam. Maka kalau kita jaga ini, insya Allah. Khuliqatil mar'atu min dila'. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok bagian atas, itulah perempuan. In akhadta aqamtaha kasartaha. Kalau kau nak paksakan dia lurus, dia akan patah. Bila kau ikut, kau akan jadi bengkok. Ustaz, kalau ikut bini, Ustaz bengkok. Maka pandai-pandailah kita. Maka insya Allah, siapa orang yang paling baik di antara lelaki ini? Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu, orang yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau ada tuan-tuan yang paling baik di masjid, khusyuk solat, tapi kasar, cakap, caci maki, sumpah serapah. Kalau dia pergi dengan kawan, kawan ni bawa air, tumpah air, dia senyum. Tak apa, kita ambil air lagi. Tapi kalau bini tumpah, mana mata. Bila sakit, bukan kawan datang, bini lah yang datang. Sakit di hospital, bini datang, suau, makan ya bang, sabar bang, sabar. Insya Allah sebelum hari Jumat selesai ni, insya Allah. Bila kita baik, dia suap baik. Tapi bila kita kasar, makan, udah sakit, tak mati-mati pula lagi. Betul tak Puan? Betul kata Puan. Rasa puas hati saya pagi ni Ustaz. Bagaimana cara mengelola keuangan secara islami? Karena suami istri sama-sama bekerja Pak Ustadz. Istrinya bekerja dapat gaji sebulan 5 juta. Amin. Suaminya bekerja dapat gaji 5 juta. Sama. Apa beda 5 juta suami sama 5 juta istri? Di dalam 5 juta suami ada hak istri namanya nafkah. Di dalam 5 juta istri tidak ada hak suami. Jelas tuh Bu? Oh, boleh kan? Jadi kalau ibu bergaji, di dalam gaji ibu itu bapak kau tidak ada hak, sebab itu duit ibu. Tapi ibu bisa bekerja atas izin
Kata suaminya, ini mesti ada surat izin mah katanya. Jadi surat izin ini cuma ya setengah lah katanya. Tapi karena ibu kasihan, ibu kasih. Sebenarnya duit kau 5 juta kau punya aku, tapi aku kasihan kau sama fakir miskin, kau ambil lah. Sedekah. 5 hak istri terhadap suami. Yang pertama, kasih makanan. Ibu udah makan? Yang ada yang belum. Yang kedua, pakaian. Alhamdulillah, ibu-ibu di Sidomulia udah dikasih pakaian. Di tempat lain banyak istri tak dikasih pakaian. Ada yang lesleting belum berjahit, ada yang kurang kain. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Ini hak istri yang wajib ditunaikan suami. Kalau tidak ditunaikannya, maka dia zalim, aniaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah di sujud akhir kita berdoa dengan doa yang ada dalam Quran? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah bukan di Makkah. Saya merasa dekat betul dengan Allah ketika di Ka'bah, Pak Ustaz. Lalu bagaimana dengan orang miskin yang tak punya duit untuk ke Makkah? Maka orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, waktu sujud terakhir. Fa'akthiru fihi du'a. Perbanyaklah doa di sujud terakhir, tapi jangan bahasa Indonesia. Karena kalau dia ucapkan ya Allah tolong aku, batal salatnya. Pakai bahasa Arab. Kalau enggak bisa bahasa Arab, dalam hati saja. Berapa lama sujud terakhir itu? Sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi dari balik kain. Selesai salat Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking panjangnya doa Nabi. Sementara kita yang belum ada apa-apanya, yang status belum jelas, cepat betul sujudnya, macam stempel kertas. Kenapa cepat betul sujud? Sujudlah lama. Bagus sujud lama, membantu turunnya darah menyembur dari jantung ke otak. Karena kalau oksigen kurang bisa kena stroke ringan. Sujud lama-lama, bernapas, jangan tahan napas, bernapas. Itu maka karpet jangan bau. Itu maka tak boleh tidur telungkup di masjid. Tidur telungkup ngences pas tempat orang sujud. Bangkit sujud pitam pingsan mak. Nah, ini penting. Lalu kemudian kalau dibaca dalam doa sujud itu ayat Quran boleh? Tak boleh. Karena Quran itu tinggi, sedangkan sujud itu rendah. Tak boleh yang tinggi diletakkan di rendah. Tapi kalau doa boleh. Begitu juga dengan perempuan halangan. Tak boleh baca Quran. Tapi kalau ayat Quran itu doa boleh. Contoh, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan ayat Quran. Tapi ketika dibaca naik kendaraan boleh. Maka kalau ayat Quran bunyinya doa boleh. Mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa, boleh dibaca. Allah tidak akan memasukkan ke surga orang yang masih punya tanggungan hutang. Bagaimana dengan bank hutang Indonesia yang sangat banyak yang dipakai untuk kesejahteraan rakyat? Apakah nanti di yaumul akhir akan diminta pertanggungjawaban kepada rakyat Indonesia? Iya juga ya. Ya, ngeri-ngeri sedap juga kita nih. Nanti pas di akhirat, Ustadz Somad status pending. Pending. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud utang piutang itu adalah personal pribadi. Surat Al-Baqarah 282. Al-Baqarah 282. Satu halaman full. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai batas limit waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Maka saya dengan bapak tulis sampai harinya tagih, bayar. Kenapa kau tak bayar?
Fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan, fa nazratun ila maisarah, kasih dia waktu mudah. Kau susah sekarang, iya. Kapan kau bisa bayar? Tambah 2 bulan lagi Pak Ustaz. Oke, 1 Mei bayar ya. Iya. Mei mana? Maybe yes, maybe no. Janganlah begitu bro, bayarlah. Nanti kau di akhirat payah mencari aku. Belum tentu kita satu level VVIP. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Kapan kau bisa bayar? Aku tak bisa bayar Pak. Udahlah aku sedekahkan. Ambil ya. Itu namanya pasrah tapi tak rela tuh. Sedekahkan. Kau sedekahkan lebih baik. Yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman. Sekarang banyak yang hafal yang minjam. Pas kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Itu ayat untuk aku, bukan punya engkau. Banyak orang salah hafal ayat sekarang. Ustaz, berdosa enggak kalau menggunakan kartu kredit dengan bunga 0%? Ada apa enggak? Selama transaksi itu tidak ada tiga, tidak ada ghish, tipu, tidak ada gharar, gambling, judi, tidak ada zulm, aniaya, maka dia tidak tergolong dalam transaksi yang diharamkan. Bersih dari ghish, tipu, tidak ada gharar, gambling, judi, ketidakpastian, tidak ada di dalamnya zulm, aniaya, apapun nama transaksinya. Karena makin berkembangnya zaman, transaksi yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. E-commerce tidak ada zaman Nabi. Lalu kemudian jual beli online tidak ada zaman Nabi. Selamat dia dari yang tiga, pasti dapat dipercaya, tidak ada riba, maka dia selamat dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Last 10. Saya keliru pahaman ahli sunnah wal jamaah dan pahaman wahabi. Boleh Ustaz terangkan? Panjang, saya ringkaskan pada 3. Dia menengok saya sebagai pelaku bid'ah. Kalau bid'ah dolalah, kalau dolalah finnar. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, menyambut 1 Muharram bid'ah, malam nisfu Sya'ban bid'ah, berdoa mengangkat tangan mengusap ke muka bid'ah, pakai hadis dhaif bid'ah, talqin mayat bid'ah, tahlil bid'ah, maka bertarekat bid'ah. Abdul Somad ini pelaku bid'ah dalalah finnar menurut dia, padahal kita punya dalil-dalil. Yang kedua, orang yang bertawassul kata dia musyrik. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani musyrik, bertawassul dengan Baharuddin Naqsyabandi musyrik, bertawassul dengan ulama-ulama musyrik. Padahal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyusun kitab. Muhaddis dari Maghribi Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis kitab Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil awliya wal anbiya. Boleh bertawassul. Aku bertawassul kepada engkau ya Allah dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka mengatakan orang yang bertawassul berarti dia musyrik karena dia meminta kepada wali-wali Allah. Yang ketiga, mereka mengatakan orang yang mentakwil ayat mutasyabihat kafir. Sedangkan Asy'ariyun, Asy'ariyah mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah duduk di atas aras. Siapa yang memahami Allah bertempat duduk di atas aras, maka dia adalah mujassimah menurut Asy'ariyah. Lalu apa makna Allah bersemayam di atas aras? Maknanya Allah Maha Kuasa. Kata dia tak boleh ayat ini ditakwil. Siapa yang mentakwil ayat berarti kafir. Itulah percanggahan yang membuat kita tak boleh bersatu. Dia tengok saya sebagai pelaku bid'ah, dia kata saya ni sebagai orang musyrik kerana bertawassul, dia katakan saya ni sebagai orang kafir kerana saya mentakwil ayat. Maka tak boleh kita bersama sebab ada 3 perbezaan yang amat sangat mendasar. Apa hukum ingat seorang berlainan jantina? Maknanya normal. Yang kita takut itu selalu ingat pada sesama jantina. Dia berlainan jantina, dia ingat.
lelaki ingat perempuan, perempuan ingat lelaki. Tapi dengan mengingatinya kita teringat Allah. Oh, iya pula. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mengingat Allah hak, mengingat orang yang tak mahram batil. Maka manakala ingat orang tak mahram, terbayang wajahnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Kalau ada orang khilaf melakukan fahisyah, au zalamu anfusahum zakarullah. Apa beza fahisyah dengan zalamu anfusahum? Guna dadah, zalamu anfusahum. Mencuri, zalamu anfusahum. Membunuh, zalamu anfusahum. Fahisyah, maaf, seksual. Manusia ini kesalahannya selalu dua. Fahisyah. Makanya solat itu inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kerana kejahatan ada dua, seksual dan yang bukan seksual. Ada orang ni baik, selalu sumbang duit, sekolahkan anak yatim, tapi gatal, seksual. Ada pula yang satu lagi, cakap dia tak ada, maaf, gatal, mata dia pun selalu menunduk, tapi pelit. Maka manusia yang baik adalah selamat daripada dua. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat tujuannya dua. Haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa. Rafasa seksual, fusuqa non seksual. Maka selamat dua-dua. Ini mengingat perempuan yang tak mahram berbeza jantina seksual. Macam mana saya boleh melupakan dia? Banyak-banyak minta ampun, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Terus ingat kepada Allah. Astaghfirullah. 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 Banyak zikir. 1000 kali tak juga lupa, 2000 kali. Selepas istighfar tak juga lupa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, salawat. InsyaAllah tertidur lupa. Jaga tidur, ingat balik, ulang balik. Wallazina jahadu fina. Orang-orang yang bermujahadah melupakan ini demi untuk mendapati jalan kami. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Di situ ada huruf lam, ada ujung nun taukid. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Ada orang godaannya harta, ada orang cubaannya kuasa, ada orang cubaannya populariti, ada orang cubaannya ilmu. Kebetulan engkau pemuda belia, cubaan engkau adalah mengenang berlainan jantina. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala.